Bismillahirrahmanirrahim. Bi'ulumihi fid dharain amin. Al-hadithul khamis asyar, hadith yang ke-15. An Atha ibn Yasarin rahimahullahu ta'ala qala sa'altu Aba Ayyub al-Ansariyya radhiyallahu anhu qala kaifa kanat ad-dhahaya ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dari Atha bin Yasar, mudah-mudahan Allah merahmatinya, dia mengatakan, aku bertanya kepada Abu Ayyub al-Ansari, mudah-mudahan Allah meridainya, bagaimana adalah korban Idul Adha di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka beliau mengatakan, kana ar-rajulu, adalah seseorang, yudhi bisyati, berkorban Idul Adha dengan seekor kambing, anhu wa an ahli baiti, untuk dirinya dan untuk ahlul baitnya. Fayakulun, lalu mereka makan, wa yut'imun, dan mereka memberi makan kepada orang lain, hatta, sehingga tabahan nasu, orang-orang bermegah-megah atau berbangga-bangga, fasarat kama tara, maka menjadi seperti yang kamu lihat sekarang. Hadis diriwayatkan oleh At-Tirmidzi. Hadis ini menurut para ulama menunjukkan ijtiza, ya, cukupnya satu ekor kambing untuk sekeluarga korban Idul Adha. Karena itulah sudah kita bahas kemarin, hukum korban Idul Adha itu adalah sunnah kifayah. Artinya sunnah kifayah, kalau satu rumah sudah ada satu yang berkorban, maka sudah cukup bagi yang lain, tidak diharuskan untuk korban juga. Misalnya bapak berkorban, nah maka ibu sudah tidak diharuskan untuk berkorban, ya. Anak-anaknya juga begitu. Tetapi ini hukum sunnah kifayah untuk satu rumah, ya. Adapun untuk perorangan, maka tetap saja itu sebagai sunnah ain. Sunnah ain untuk setiap orang. Sehingga setiap orang kalau mau melakukan korban Idul Adha tidak ada masalah. Jadi misalnya satu rumah isinya 10 orang, masing-masing korban satu-satu, tidak ada masalah, karena memang korban Idul Adha hukumnya sunnah ain untuk perorangan, tetapi sunnah kifayah untuk satu keluarga atau satu rumah tersebut. Nah, di sini yang dikomentari oleh Abu Ayyub al-Ansari adalah hatta yatabahan nasu fasarat kama tara. Dulu satu rumah satu kambing, tetapi sekarang kemudian mereka pada berbangga-banggaan, sehingga satu rumah korban 5 kambing, ya, karena isinya 5 orang. Satu rumah lagi korban 10 kambing karena isinya 10 orang. Nah, ini yang dikomentari oleh Abu Ayyub bukan banyaknya berkorban ini, tetapi berbangga-bangganya, ya. Jadi kalau niatnya ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk berbangga-bangga atau berbanyak-banyak, mana yang lebih banyak korbannya, apakah keluargaku ataukah keluargamu, nah, maka itu tidak ada masalah. Jadi yang dikomentari bukan memperbanyaknya, tetapi justru apa? Berbangga-bangganya. Karena kalau memperbanyaknya, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pun beliau memperbanyak korban. Pada waktu haji beliau menyembelih 63 ekor onta, kemudian ditambahi lagi 37 ekor onta dari Ali bin Abi Thalib yang datang dari Yaman. Akhirnya korban beliau jumlahnya total 100. Nah, tidak ada masalah, ya, korban banyak seperti itu. Yang penting ikhlas karena Allah, bukan untuk berbangga-bangga seperti ini. Wallahu a'lam bissawab. Yang saya lihat di masyarakat sekarang ini bentuk berbangga-bangganya mungkin dalam model yang lain, ya. Jadi mereka kalau korban, misalnya tahun ini korban atas nama saya, besok lagi korban atas nama istri saya, besok lagi korban atas nama anak saya pertama, besok lagi korban atas nama anak saya kedua. Nah, seperti ini. Wallahu a'lam. Saya menilai ini termasuk yatabaha, ya, berbangga-bangga yang tidak disyariatkan. Tidak seperti itu yang dilakukan oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang benar bagaimana? Yudhi anhu wa an ahli baiti. Namanya orang korban ya untuk dirinya, bukan atas nama istrinya, atas nama anaknya pertama, atas nama ibunya, atas nama bapaknya. Enggak begitu, ya. Kalau memang mau memberikan korban kepada bapak karena bapak tidak mampu korban, ya Anda beli 2 korban. 1 korban untuk Anda karena Anda sudah keluarga sendiri. 1 lagi korban Anda berikan hewannya itu untuk bapak. Nih, bapak ada korban supaya Anda bisa berkorban juga seperti saya. Sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dalam suatu saat
beliau membagi-bagi kambing kepada sahabat-sahabatnya. Masing-masing disuruh korban satu-satu. Nah, Nabi sendiri korban. Jadi bukan seperti zaman sekarang ya, dia tidak korban tapi malah korbannya di atas namakan ibunya, di atas namakan bapaknya, anaknya. Ini tidak sesuai sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mungkin maksudnya bagus ya, saya tidak suudzon bahwa mereka mau berbangga-bangga, tapi maksudnya bagus supaya semuanya itu dapat pahala. Nah, maka kalau dapat pahala cukup seperti yang dilakukan sahabat dalam hadis ini. Anhu wa an ahli baiti. Dia korban untuk dirinya dan keluarganya. Nah, maka maksudnya keluarganya ini disyarikatkan dalam pahala. Cukup ketika menyembelih mengatakan Allahumma taqabbal minni wa min ahli. Ya Allah, terimalah ini dari saya dan dari keluarga saya. Kalau kita menyembelih sendiri, ya. Kalau kita tidak menyembelih sendiri, ya disembelihkan orang lain, ya cukup berdoa saja kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, korban itu terimalah dari saya dan dari keluarga saya. Ya tidak perlu atas nama sebagaimana yang dilakukan rata-rata pada masa sekarang ini. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian hadis berikutnya, hadis yang ke-16. Ruwiya, diriwayatkan an Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma amila adamiyun, tidaklah beramal seorang manusia min amalin, suatu amalan apapun, yauman nahri, pada hari Idul Adha. An-nahr itu artinya penyembelihan ya. Ahabba ilallah, amalan yang lebih disukai oleh Allah Subhanahu wa taala, min ihraqid dami, dari menumpahkan darah, maksudnya menyembelih kurban Idul Adha. Innaha, sesungguhnya dia kurban Idul Adha, lata'ti, sungguh akan datang, yaumal qiyamah, pada hari kiamat nanti, biquruniha, dengan apa namanya, qarn itu apa sih namanya itu, tanduk ya, dengan tanduk-tanduknya, wa ash'ariha, dan bulu-bulunya, wa adhlafiha, dan kuku-kukunya. Kuku adhlaf itu adalah kuku yang sudah pecah ya. Kalau masih utuh pada tangan kita, itu namanya apa namanya, dhufrun. Tapi ini yang sudah pecah maka disebut dhulfun. Jadi bedanya dikit. Kalau yang masih utuh dhufrun pakai ra, kalau yang sudah pecah ini dhulfun pakai lam dan fa-nya diakhirkan. Adhlafiha, kukunya yang sudah pecah. Wa inna dama, dan sesungguhnya darahnya, la yaqa'u minallahi, sungguh berada dari Allah Subhanahu wa taala, bimakanin, pada suatu tempat, qabla, sebelum ayyaqa'a al-ardi, sebelum dia itu jatuh, darah itu jatuh ke tanah. Fatibu, maka relakanlah, biha, terhadap korban itu, nafsan, hatimu. Artinya korban itu dengan sukarela, jangan merasa terpaksa, merasa menjadi beban sehingga sebenarnya pelit untuk mengeluarkan duit ketika berkorban. Enggak begitu ya. Korban ini adalah untuk kebaikan diri kita sendiri, sehingga kita harus rela ketika mengeluarkan duit untuk korban tersebut. Hadis ini diriwayatkan oleh Tirmidzi wa hasanah, dan beliau menganggap hadis ini hasan. Wa dha'afahu Ibnu Hibban, tapi didhaifkan oleh Ibnu Hibban karena di dalamnya ada rawi bernama Yahya bin Abdillah. Dia seorang rawi yang matruk ya. Matruk itu artinya ditinggalkan. Nah, rawi yang matruk ini termasuk hadisnya hadis yang dhaifnya dahsyat. Nah, maka ringkasnya hadis ini derajatnya hadis dhaif. Karena itu saya tampilkan dengan kata-kata ruya, diriwayatkan, sebagaimana biasanya dalam buku-buku yang lain ya. Hadis-hadis yang dhaif kita tandai dengan kata-kata ruya, sebagaimana adatnya sebagian para ulama ahli hadis, termasuk al-Imam Al-Munziri di dalam kitabnya At-Targhib wa Tarhib. Dan nanti akan kita sebutkan pendapat ulama yang mengatakan bahwa hadis apapun tentang fadilah korban Idul Adha tidak ada satupun yang sahih. Nah, ini sudah jadi satu kaidah ya. Sehingga kalau ketemu hadis apapun bicara tentang fadilah korban Idul Adha, kita bisa jawab tidak sahih, tidak mungkin sahih. Kenapa? Tidak ada satupun hadis yang sahih menurut para ulama dalam bab ini. Tapi mari kita perhatikan isinya ya. Karena tidak semua hadis dhaif itu isinya salah. Nah, di sini disebutkan tidak ada amalan yang dilakukan pada hari raya Idul Adha yang lebih disukai oleh Allah, maksudnya lebih utama atau lebih banyak pahalanya daripada menyembelih kurban. Ini maknanya sahih. Kenapa? Karena para ulama bikin kaidah bahwa setiap amalan
itu adalah menjadi amalan yang paling utama pada waktu yang dikhususkan untuk amalan tersebut. Hari raya Idul Adha, apa ya amalan yang dikhususkan untuk hari tersebut? Menyembelih, sehingga disebut sebagai Yaumun Nahri, ya, hari penyembelihan, yang menunjukkan bahwa itu hari khusus, yang dikhususkan amalan di situ adalah penyembelihan. Sehingga amalan menyembelih itu adalah paling afdal pada hari tersebut, karena memang itu hari dikhususkan untuk amal tersebut. Seperti misalnya tanggal 9 Dzulhijjah, hari Arafah. Apa amalan yang paling utama di situ? Wukuf di Arafah. Karena memang itu adalah hari yang dikhususkan untuk amalan wukuf di Arafah, sehingga disebut Yaumu Arafah, hari Arafah. Demikian juga amalan-amalan yang lain ya akan menjadi lebih utama pada waktu-waktunya masing-masing. Sehingga secara umum makna hadis ini yaitu pada kalimat pertamanya adalah sahih. Adapun kalimat keduanya ini ya datang pada hari kiamat dengan tanduknya dan seterusnya, kemudian darahnya ini ada pada suatu tempat dari Allah Subhanahu wa taala sebelum jatuh ke tanah. Ini saya belum menemukan hadis lain yang menguatkannya, sehingga tidak bisa kita yakini sebagai sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم نحمدك حمدا شاكرين حمدا ناعمين حمدا يوافي نعمه يكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم ولعظيم سلطانه. اللهم صل وسلم وبارك على رسولك الكريم نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اجعلنا من أهل القرآن waj'alil Qur'ana sahiban lana fid dunya wa syafi'an lana fil akhirah. Ya Allah, jadikan kami termasuk ahli Al-Qur'an. Jadikan Al-Qur'an sebagai sahabat kami di dunia, syafaat bagi kami di akhirat. Allahumma nawwir ya Allah qulubana binuril Qur'an. Ya Allah, sinari hati kami dengan cahaya Al-Qur'an. Wa nawwir akhlaqana binuril Qur'an. Ya Allah, sinari akhlak kami dengan cahaya Al-Qur'an. Allahumma nawwir hayatana binuril Qur'an, a'ilatana binuril Qur'an, quburana binuril Qur'an. Ya Allah, sinari kehidupan kami dengan cahaya Al-Qur'an. Sinari keluarga kami dengan cahaya Al-Qur'an. Sinari alam kubur kami kelak dengan cahaya Al-Quran. Allahumma ya arhamar rahimin, taqabbal minna jami' amalina salihah. Ya Allah, mohon terima seluruh amal kami, jadikan itu saleh dalam pandangan-Mu ya Rabbal Alamin. Rabbana yassir lana wa la tu'assir alaina. Ya Allah, mudahkan semua urusan kami, jangan berikan kesulitan pada kehidupan kami. La tada'lana fi maqamina hadha dhanban illa ghafartah. Jika ada pendosa hadir di ta'lim ini, jangan biarkan dia meninggalkan tempat ini ya Allah, kecuali Engkau telah ampuni segala dosanya. Wala hamman illa farajtah. Jika ada yang tengah gelisah, jangan biarkan dia meninggalkan majlis ini kecuali Engkau telah tenangkan keadaan hatinya. Allahumma wala maridan illa syafaitah. Jangan ada ya Allah orang sakit di tempat ini kecuali Engkau sembuhkan penyakitnya. Allahumma ya Allah, Allahumma ya Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bifadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. والسلام على المرسلين وآخر دعوانا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والحمد لله رب العالمين ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.